Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang senantiasa mudah-mudahan Allah rahmati, bersyukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita yang insya Allah ini adalah merupakan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah kepada semua umatnya. Jamaah rahimakumullah, di penghujung jilid 1 ini Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan terkait dengan fadilah atau keutamaan qiyamul lail atau sholat malam. Dengan menukil pertama beberapa ayat Al-Quran, ya, misalnya surat Al-Baqarah ayat 2 surat As-Sajdah, ya, ayat 16 misalnya. Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min sulusai lail, bahwa sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau memang senantiasa mendirikan malam-malam dengan sholat malam. Nah, ini jamaah, bagi Rasul memang sholat malam itu merupakan satu kewajiban gitu ya. Jadi beliau setiap malam berdiri melaksanakan sholatul lail. Kalau kita yang sholat lailnya penuh biasanya bulan Ramadan. Selesai Ramadan selesai juga sholat lailnya gitu. Nah, Inna nasyi'atal laili hiya syaddu wat'a wa aqwamu qila. Jadi memang bangun di tengah malam itu kata Allah merupakan sesuatu yang berat gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa itu sesuatu yang biasa saja gitu. Jadi kita ini sebenarnya punya daya adaptif ya. Cuma memulainya ini yang berat. Makanya kalau sudah mulai jangan berhenti. Karena kalau sudah berhenti seperti mendorong mobil mogok, Pak. Ya, mobil mogok itu kalau sudah didorong jalan, jangan berhenti. Karena kalau berhenti mendorong ulang itu berat. Ya. Kemudian tatajafa junubuhum 'anil madaji', ayat lain Allah menyatakan bahwa orang-orang beriman itu senantiasa membangunkan dirinya untuk tidak atau untuk meninggalkan tempat tidurnya gitu ya. Dan masih banyak ayat yang lain saya kira ya, termasuk misalnya yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, dijelaskan di sini hiya qiyamul lail, qila hiya qiyamul lail, bahwa yang dimaksud sholat di sini ya adalah qiyamul lail. Yusta'anu bis-sabri, yakni meminta pertolongan dengan penuh kesabaran, ala mujahadatin nafs, untuk melawan
keinginan hawa nafsu. Karena kalau keinginan hawa nafsu kita malam itu kita tidur, apalagi hujan seperti ini ya kan, begitu bangun hujan gitu ya, tidur lagi enak nih. Tapi kata Al-Ghazali bahwa memang perlu mujahadatun nafs, jadi melawan hawa nafsu kita. Maka bapak-bapak ini adalah orang-orang terpilih saya kira ya, mujahadatun nafsnya sudah ada gitu. Saya yakin bahwa Bapak semalam bangunnya kurang dari jam 4 atau jam 4 paling tidak kan masih dapat sholat tahajud, walaupun cuma 2 rakaat atau 4 rakaat gitu, tidak apa-apa ya, tidak masalah gitu. Apalagi yang suka bola ya kan, hari ini lagi ada final Piala Champion gitu. Bapak-bapak tinggalkan, wah luar biasa sekali ini. Ini menunjukkan bahwa mujahadatun nafs Bapak atau perlawanan hawa nafsu Bapak itu luar biasa gitu. Ya. Kemudian dari beberapa hadis Rasul bersabda, wa yaqidus syaitan. Jadi setan itu mengikat ya, ala qafiyati ra'si ahadikum, mengikat qafiyah ya, artinya bagian atas kepala kita semua. Idzan huwa ketika dia tidur gitu. Dengan apa? Salasa uqadin, dengan 3 ikatan ya. Jadi dengan 3 ikatan ini maka kita tidur dengan nyenyaknya. Fa in istaiqadha, kalau dia bangun, wa zakarallah, dan ingat Allah, maka apa kata Nabi, in halat uqdatan, maka 1 ikatan sudah lepas gitu. Jadi begitu bangun kita baca alhamdulillah ya, kita dirikan itu. Kalau setelah itu tidur lagi gimana Ustaz? Ya enggak masalah sih, cuma kita pasang alarm gitu ya. Supaya subuhnya jangan terlewat ya. Jangan kemudian kita tahajud terus malah subuhnya kesiangan gitu ya. Jadi dua-duanya memang harus dapat. Nah, poinnya apa? Poinnya bahwa memang setan begitu luar biasa ya, menggoda manusia sehingga orang itu supaya melupakan sholat malam tadi. Jadi oleh karenanya ya, ini merupakan bagian dari mujahadatun nafs kata Imam Al-Ghazali. Jadi sholat malam itu adalah merupakan jihad, perjuangan terhadap hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita itu seringkali justru menjadikan kita malas untuk melaksanakan sholat tahajud ya. Padahal di dalam sholat tahajud itu banyak sekali keutamaan. Misalnya dalam salah satu hadis, rakaatani yarkauhumal abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat saja Pak ya, 2 rakaat sholat tahajud itu lebih baik ya, daripada dunia dengan seluruh isinya. Apalagi kalau lebih dari 2 rakaat. Ditambah lagi dengan sholat fajar 2 rakaat. Wah, itu berarti sudah sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita dapatkan, yang kemudian akan membuka pintu-pintu rahmat Allah. Nah, ketika pintu-pintu rahmat Allah sudah terbuka, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Dan
ampunan Allah gitu. Karena dalam salah satu hadis dinyatakan orang masuk surga itu kebanyakan bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat yang Allah berikan. Maka oleh karena itu bagaimana kita, ya, sesungguhnya tugas kita adalah membuka pintu-pintu rahmat itu sehingga kita dapat sama-sama mendapatkan perkenan Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dalam hadis sahih dari Jabir anan Nabi qala wa inna minal laili sa'ah, di sebagian malam itu ada satu waktu, Pak. Ada satu waktu la yuwafiqu 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala khairan illa a'tahu iyyahu, yang apabila seorang abdul muslim, hamba muslim itu memohon kepada Allah, illa a'tahu, maka ia akan diberikan atau dikabulkan permohonannya. Ya. Nah, saat itu kapan? Yaitu saat itu di setiap malam. Jadi ada satu saat pada saat malam yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah maka akan dikabulkan. Jadi banyak-banyaklah berdoa di sepertiga malam. Nah, ada kan orang banyak berdoa gitu ya di sepertiga malam. Itu kalau mau lagi ada kepengen gitu. Biar proyeknya gol ya, biar macam-macam lah, naik pangkat. Nah, setelah pangkatnya naik nggak sholat malam lagi, maka pangkat itu tidak berkah akhirnya gitu. Atau setelah proyeknya gol kemudian tidak sholat lagi gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, sholat ini kan untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah sebenarnya, sehingga walaupun memang di dalam malam itu ada sa'ah yang tadi ada saat yang yang tidak mungkin permohonan kita itu ditolak oleh Allah, tapi juga yang paling penting bukan persoalan bagaimana kita memohon kemudian permohonan kita diterima, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan dan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting saya kira. Karena kalau kehidupan dunia ini kan hanya kecil saja, Pak ya. Maka Quran mengatakan innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, bahwa kehidupan kesenangan dunia itu, Pak, itu adalah kesenangan yang menipu gitu. Jadi artinya jangan kemudian kita juga tertipu sholat tahajud kita hanya untuk mencari atau memperoleh kesenangan dunia. Karena kesenangan dunia itu menipu. Nggak ada kesenangan dunia itu yang kemudian menjadikan kita senang abadi, nggak ada. Kesenangan dunia itu senangnya paling beberapa hari atau beberapa bulan. Setelah itu kita kepengen yang lain. Maka oleh karena itu letak ketika kita bertahajud tentu adalah dalam rangka supaya kita mendapatkan tadi ya pintu-pintu rahmat, pintu keberkahan gitu, dan perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan taufik, hidayah, dan kemudian kekuatan iman dan kekuatan Islam. Karena kalau kita sudah masuk pada tahapan bagaimana kita memiliki kekuatan iman dan kekuatan Islam, kehidupan dunia itu kemudian terlampaui gitu ya. Kita tidak lagi senang dengan kehidupan dunia. Ya artinya kehidupan dunia itu biasa saja lah gitu. Kan sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan kan ya sepertiga makan, sepertiga air minum, sepertiga udara. Udah itu saja. Dan makan itu sangat relatif, bisa 15.000, bisa 150.000, bisa juga jutaan gitu. Ya, tergantung tempat makan kita di mana. Tetapi sesungguhnya yang kita butuhkan hanyalah sedikit saja gitu. Dan itu cukup untuk kita beraktivitas. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita
memang memiliki kebiasaan tahajud, biasakanlah tahajud itu memang untuk betul memohon kepada Allah, tetapi juga jangan kemudian tahajud kita hanya karena sedang kita masih tetap ketiduran, ya mungkin karena capek dan lain sebagainya gitu. Illa kutiba lahu ajru sholatihi, maka pahala sholatnya tetap dicatat gitu. Maka Bapak sekalian, ini penting juga buat kita nih, ketika mau tidur baca doa, niat bangun malam untuk sholat tahajud. Karena kalau sudah niat, ternyata kata Nabi, faghalabahu 'alaihan naum, dia kemudian dikalahkan oleh kantuknya dan terus tertidur, tetap saja kutiba lahu ajru sholati, dia akan diberikan pahala sholatnya. Masya Allah, ya, bangun-bangun subuh, Masya Allah, astagfirullah, udah subuh duluan, ya kan, tahajud udah gak dapat nih, tetap Pak, pahalanya dicatat. Nah, makanya niat itu ternyata penting Pak ya. Ini kita jangan sampai kemudian tidak niat untuk tidak sholat tahajud, tidur aja ya. Jadi niatkan untuk sholat tahajud, maka ketika itu sudah kita niatkan dan kita kemudian terkalahkan dengan kantuk kita tetap dapat pahalanya. Oke, selanjutnya bagaimana supaya tips-tips kita bisa sholat tahajud? Di sini ada 8 tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali supaya kita mudah dalam sholat tahajud, gitu ya. Al-Masirah. Pertama, yang sifatnya zohir. Jadi 4 sifatnya zohir, 4 sifatnya batin. Yang sifat zohir apa, Pak? Pertama kata Al-Ghazali, alla yuksiral aklu fayak surut sarwa fabalaghun naum, ya. Fayak surut syarabu fayaglibuhun naum wa yataqallu alaihil qiyam. Jangan banyak makan. Nah, jadi kita ternyata sekalian ya, supaya bisa sholat tahajud jangan banyak-banyak makan, karena makan yang banyak akan menyebabkan minum yang banyak, dan minum yang banyak akan menyebabkan kita juga tertidur dan susah untuk bangun. Jadi jamaah rahimakumullah, supaya kita bisa bangun malam, kata Al-Ghazali, jangan banyak makan, ya makan secukupnya lah gitu. Nah ini memang ketika bicara secukupnya bingung juga ya, karena ada orang yang cukup dengan porsi sedikit, tapi ada juga yang nggak cukup dengan porsi sedikit gitu. Nah, ya poinnya jangan sampai kita kemudian kekenyangan lah gitu ya. Kemudian yang kedua kata beliau, al yata'aban nafsu bin nahar minal a'malil lati ta'aban biha. Ya. Jadi jangan pada siang harinya kita terlalu lelah. Karena ketika terlalu lelah ya, itu maka al-jawarih wa tad'ifu bihal a'sab, anggota badan kita itu menjadi lemah, sehingga akhirnya apa? Susah untuk bangun. Nah, kemudian yang ketiga, alla yutroka al-qailulah, hendaknya kita tidak meninggalkan tidur siang sedikit, jadi tidak banyak ya, karena sunnatun lil isti'anah ala qiyamil lail. Qailullah itu merupakan kesunahan ya, artinya tradisi yang memang dilakukan oleh Rasulullah dan merupakan penunjang untuk kita dapat sholat malam.
Jadi memang ini kalau di tradisi pekerjaan kita kayak hari ini, Qailullah itu kalau kita kerjanya di kantor dianggap kinerja kita jelek ya. Kan Qailullah itu kira-kira jam 11 lewat lah kita tidur menjelang zuhur gitu. Nah, jam 11 lewat ini kan bukan jam tidur, jam kantor ya gitu. Tapi Rasul itu memang menjelang zuhur itu tidur beliau beberapa menit gitu ya. Nah, namanya Qailullah Pak, sedikit gitu. Jadi sangat sedikit. Kalau qalil kan sedikit, Qailullah itu sangat sedikit. Jadi Qailullah itu ini kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada degree itu kan, ada superlative degree gitu. Nah ini termasuk yang superlative degree, artinya sangat-sangat sedikit. Kalau tidurnya 1 jam itu bukan Qailullah itu. Itu malamnya berarti begadang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang ketiga ya, alla yutraku al-qaidullah. Kemudian yang keempat, alla yatahaqqabal auzara bin nahari fa inna zalika mimma yuqassil qalb ya. Jadi jangan berbuat dosa di siang hari, karena ketika kita berbuat dosa di siang hari itu akan mengeraskan hati kita, dan wa yahulu bainahu wa baina asbabi rahmah, dan ini akan menutup antara kita gitu, antara hati kita dengan sebab-sebab turunnya rahmat. Jadi Bapak sekalian, kalau kita siang harinya banyak dosa ya, itu akan tertutup juga hati kita, sehingga akhirnya susah bangun tidur gitu ya. Bangun tidur itu susah. Itu 4 hal yang sifatnya zahir ya. Jadi menjaga makan ya, kemudian qailullah, tidak terlalu capek, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan kita pada akhirnya tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ada juga sebab-sebab batin ya. Sebab batinnya ada 4 juga yang supaya kita mudah gitu ya, apa namanya tadi, melaksanakan sholat tahajud ya. Yang pertama, salamatul qalbi anil hiqdi alal muslimin. Jadi jamaah rahimakumullah, kata Imam Ghazali, supaya kita itu mampu sholat tahajud di malam hari ya kan, maka hati kita harus bersih dari iri dengki terhadap orang-orang muslim. Ya, jadi kita nggak boleh dengki. Wah dia enak ya, gajinya gede misalnya. Wah dia enak ya, istrinya setia. Wah dia enak ya, anak-anaknya sukses-sukses gitu. Nggak boleh Pak, nggak boleh ya. Kita iri itu hanya boleh dalam 2 hal. Pertama, ketinggian ilmu. Kedua, banyaknya amal dan ibadah gitu. Nah, kita iri misalnya, wah dia pinter, saya juga mau pinter kayak dia, boleh. Wah dia ibadahnya banyak, saya juga mau ibadahnya banyak, boleh. Tapi kalau wah dia enak nih, rumahnya gede, saya rumahnya kecil, nah itu tidak boleh. Segera istighfar kalau ada perasaan-perasaan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan dibiarkan perasaan seperti itu tumbuh dalam hati kita, karena ini adalah merupakan awal daripada kedengkian yang kemudian ketika sudah besar, maka kita akan menjadi hasad. Kata Nabi, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasud itu Pak, kedengkian itu akan
memakan kebaikan. Ya. Kama ta'kulun naru hataba, seperti halnya api memakan kayu bakar. Jadi kebaikan-kebaikan hilang, Pak, kalau kita itu membiarkan hasud itu tumbuh dalam hati kita. Maka jangan biarkan hasud itu tumbuh. Seberapapun bisikan-bisikan dalam hati kita mengatakan, wah dia enak, masih muda, posisinya sudah bagus, rezekinya banyak, bla 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 bla. Jangan. Segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Segera istighfar. Itu setan sedang membujuk kita untuk apa? Menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Maka jangan dibiarkan rasa hasud itu ada dalam diri kita. Ketika ada hasud ada dalam diri kita, kata Imam Al-Ghazali, ini penyebab batiniah kita kemudian tidak bisa sholat malam. Gitu. Jadi segera istighfar. Siapapun dia, ketika kita menyatakan wah enaknya, wah hidupnya enak, wah itu sudah bibit-bibit untuk hasud. Yang kedua, khaufun ghalibun bilaz yalzimul qalba ma'a qasril amal. Jadi kita punya rasa takut gitu. Rasa takut kepada Allah akan azab akhirat, sehingga hati kita itu menjadi sedikit untuk berangan-angan. Karena apa? Kita takut akan azab Allah, kita takut akan neraka. Jadi hati kita ditata supaya apa? Supaya punya ketakutan akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita, Pak. Wa kama haka ana gulaman bil Basrah ismuhu Suhaib. Seperti diceritakan ada seorang budak di Basrah namanya Suhaib. Kana yaqumul lail kullahu. Dia setiap malam itu melaksanakan qiyamul lail kullahu, setiap seluruh malam gitu. Faqalat lahu sayyidatuhu, kemudian sayyidahnya itu berkata, tuannya ya, nyonyanya itu berkata, inna qiyamaka bil lail yadurru bi amalika bin nahar. Suhaib, kamu kalau menghabiskan waktu malammu untuk sholat, maka siangmu itu akan gak bisa kerja, itu akan membahayakan kamu, gitu kan. Kemudian faqala, Suhaib itu berkata, inna Suhaiban idza zakaron nar. Suhaib itu mohon maaf, nyonya misalnya, Suhaib itu kata dia, kalau sudah mengingat neraka la ya'tihin naum, itu ngantuknya hilang. Jadi begitu terbayang neraka jahanam, siksaannya begitu pedih, semakin kuat dia sholat. Nah ini kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, Masya Allah, Pak ya. Kenapa negeri ini banyak orang yang berani berdusta, berbohong, ya, berani melakukan kegiatan-kegiatan tindakan kriminal? Karena neraka sama sekali sudah tidak ada di dalam otaknya. Coba kalau setiap pemimpin negeri ini ingat neraka gitu, wah, dia nggak bakalan itu membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian berakibat pada kesengsaraan terhadap rakyat. Ya, dia akan ingat neraka, ya Allah, betapa besar yang akan aku tanggung nanti. Ini yang kedua, Pak ya. Jadi takut akan masuk neraka gitu. Bahkan wakila li gulamin akhor, kemudian dikatakan kepada pembantu yang lain, wa huwa yaqumu kullal lail, dia juga melakukan hal yang sama seperti Suhaib. Dia katakan, idza zakartun nar istadda khaufi, kalau aku ingat neraka ketakutanku begitu luar biasa dan aku akan sholat malam dengan sungguh-sungguh.
Wa idza dzakartul jannah, tapi ketika aku mengingat surga, istadda syauqi, maka kerinduanku begitu kuat sehingga fala aqdiru anam, aku tidak bisa tidur gitu. Kan orang kan kalau ketakutan yang sangat juga tidak bisa tidur ya Pak. Misalnya orang jatuh tempo mau sudah harus bayar cicilan, sementara nggak ada duit, nggak bisa tidur juga itu. Atau orang begitu merindukan suatu tempat, merindukan seseorang, merindukan apapun yang dicintainya, ini juga menyebabkan dia sulit tidur. Dia ingat terus, bahkan dia membayangkan kepengen sudah ada di sana, pengen ketemu gitu kan, sulit tidur. Sama kayak orang pulang kampung itu kan Pak, ya capek gitu, tapi sulit untuk istirahat. Kenapa? Karena dia sudah terbayang akan bertemu dengan orang yang dicintainya, dengan ibunya, dengan ayahnya, atau kalau yang merantau istrinya di kampung dengan istrinya. Ini saya punya cerita orang-orang yang kerja di Freeport itu, konon katanya kalau berangkat dari Jakarta itu isi pesawat tuh hening Pak, nggak ada suara gitu. Tapi begitu dari Freeport mau ke Jakarta, rame gitu. Kenapa? Karena dia akan bertemu istrinya, anaknya gitu. Tapi begitu dari Jakarta ke Freeport, pada sepi, lemes gitu. Karena dia meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Nah, apalagi ketika kecintaan dan kerinduannya terhadap surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayya'rifa fadla qiyamil lail bisima'il ayati wal akhbar, hendaknya mengetahui keutamaan qiyamul lail ya. Seperti tadi kan ada malam yang dikabulkan permohonan kita, kemudian ada juga diampuni dosa kita, ada juga saat di mana kita dekat dengan Allah, ada juga bahwa sholat malam 2 rakaat saja itu lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya gitu. Dan yang terakhir, ar-rabi wa huwa asyraful bawa'iz al-hubbu lillah wal quwwati li imani bi annahu fi qiyami la yatakallam bi harfin illa wa huwa munajid rabbah. Jadi ini yang saya kira kata Al-Ghazali merupakan sebab yang paling pamungkas adalah kecintaan kepada Allah, wa quwwatul iman, dan kekuatan iman, bi annahu fi qiyami la yatakallam bi harfin illa wa huwa munaji rabbi wa huwa mutli alaihi ma musyahadati ma yakhturu bi qalbi. Jadi kecintaan kepada Allah dan kekuatan iman ya, bahwa dengan qiyamul lail itu ini akan menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Intinya apa? Kecintaan kepada Allah. Jadi memang kalau sudah cinta Pak ya, itu tindakan-tindakannya akan luar biasa ya. Ketika orang sudah cinta itu, maka kecintaan itu akan melahirkan energi-energi positif. Sehingga ketika orang sudah cinta kepada Allah, secapek apapun, selelah apapun, dia akan melaksanakan tahajud itu. Ini jadi kalau sudah faktor yang terakhir ini ada pada diri kita, maka kecintaan itu akan menambah energi kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya tidak mungkin dilakukan. Contoh, karena cinta kita kepada anak dan istri misalnya, kita bisa melakukan hal-hal yang besar ya, memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Inilah kecintaan, apalagi ketika kecintaan kita kepada Allah sudah begitu tinggi. Bagaimana untuk menumbuhkan cinta kepada Allah? Ya, tadi dengan melaksanakan ibadah-ibadah tadi ya. Jadi sebenarnya ini sangat berkaitan, faktor pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini
Karena kalau kita sudah membiasakan diri misalnya untuk melaksanakan sholat tahajud, maka ini juga akan menjadikan kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dan kalau sudah cinta kepada Allah, maka semuanya akan menjadi ringan. Gitu. Ya, cinta kepada sesama manusia aja menjadikan kita ringan kan? Gitu. Saking cintanya kita kepada orang tua kita, kita berkorban gitu kan, apapun. Gitu. Kita datangi kampung halaman kita walaupun rintangan begitu besar, kan gitu. Apalagi kalau sudah cinta kepada Allah. Hubbullah ya. Inilah 8 faktor, 4 faktor zahir dan 4 faktor batin supaya kita bisa melaksanakan tahajud dengan mudah, kata Imam Al-Ghazali. Selanjutnya seperti biasa saya persilakan kepada Pak Agus untuk memandu berikutnya. Silakan jemaah yang dimuliakan oleh para pihak ada yang menanyakan atau ditambahkan sampaikan untuk Pak Haji. Ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kajian Imam Ghazali apakah ada ayat pada saat setelah Al-Fatihah terkait dengan sholat tahajud Ustaz, bacaannya Ustaz? Kalau misalnya kan sholat fajar itu kan ada setelah kita baca Al-Fatihah membaca surah yang kulhu ayat yang rakaat kedua gitu Ustaz ya. Yang rakaat pertama Alam Nasrah Ustaz gitu. Kalau salat tahajud adakah ayat yang khusus Ustaz dibacakan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya baca memang ada yang menjelaskan ya, cuma saya juga lupa itu surat-suratnya, tapi kalau saya lihat itu hadisnya tidak begitu kuat gitu. Nah jadi ya yang terkuat adalah yang penting kita melaksanakan, adapun surat yang dibaca itu memang diserahkan kepada kita, semakin panjang semakin baik. Tergantung kekuatan kita sebenarnya ya. Karena Rasul itu kan kalau sepengetahuan Siti Aisyah, beliau itu kan kalau tahajud itu 4 rakaat, 3 rakaat. Ya. Walaupun juga kata Rasul sholat sunnah itu ya bisa 2 rakaat. Tetapi sepanjang pengetahuan Aisyah ya, paling tidak ketika Rasul itu tidur di rumah Aisyah, kan Rasul itu kan tidur bergilir karena ada istri-istri yang lain. Sepanjang sepengetahuan Aisyah, di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ya Rasul sholat malamnya begitu, 4 rakaat, 3 rakaat. Itu 11 rakaat Pak. 4 itu tahajud, 3-nya apa? 3-nya ini berarti witir, ya kan? Itu sudah menjelang subuh itu. Berarti kan surat yang dibaca kan panjang. Kalau surat yang dibaca kayak surat yang kita baca, setengah jam juga nggak nyampe kali ya. 4:43 itu. Nah ini kan Rasul misalnya bangun jam-jam, taruhlah jam 2 atau setengah 3. Selesai tahajudnya kira-kira ya 10 atau 20 menit menjelang subuh gitu, selesai tahajud dan witir itu. Berarti kan surat yang dibacakan bukan surat-surat pendek, surat-surat yang panjang-panjang, mungkin Al-Baqarah gitu kan, Ali Imran dan seterusnya. Nah jadi kalau yang memiliki hafalan Quran, saya kira waktu tahajud ini adalah waktu untuk dia memurojaah hafalan-hafalannya.
Nah, bagi kita yang hafiz juga, tapi hafiznya spesialis surat pendek, ya kita bacanya surat-surat pendek saja gitu. Ya, hafiz juga, hafiz surat pendek, tapi bukan surat panjang gitu. Jadi ada, ya jawabannya seperti itu. Ada memang itu baca surat ini, tapi saya lihat hadisnya tidak kuat itu. Ya. Termasuk di Al-Ghazali sengaja saya tidak bacakan itu, karena saya lihat oleh pentahkik itu apa ya? Editor, oleh edit. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini kan ditulis oleh Imam Al-Ghazali, tapi kan diedit oleh editor. Ya. Nah, ada editor. Karena Imam Al-Ghazali tidak mencantumkan surat apa, ayat berapa, beliau cuma mengatakan ini adalah hadis Nabi. Nah, yang saya tadi baca, oh ini hadisnya muttafaqun alaih. Nah, itu editor itu. Ya. Atau ini surat Ali Imran ayat sekian, itu editornya. Imam Al-Ghazali tidak menuliskan Quran surat apa ayat berapa. Begitupun beliau tidak menuliskan hadis ini dhaif atau tidak. Tapi editornya itu mencantumkan di sini, oh hadisnya dhaif, oh hadisnya sahih, hadisnya muttafaqun alaih. Jadi memang saya hanya membacakan hadis-hadis. Kalau Quran kan semuanya sama ya, tapi kalau hadis-hadis saya akan melihat, oh ini hadisnya sahih, maka saya akan sampaikan. Tapi kalau tidak sahih, ngapain juga saya sampaikan gitu. Orang sudah dijelaskan di sini oleh editornya gitu. Seperti itu Pak Haji, terima kasih.